sampai hati kita ini kemudian dikuasai oleh harta kita, Bapak Ibu. Kita harus belajar memindahkan, Bapak Ibu. Kita bukan pemilik, saudara pengelola. Setuju nggak? Itu sebabnya kenapa tiap bulan di minggu pertama kita selalu kasih kepada saudara laporan keuangan. Ngapain pakai laporan-laporan keuangan? Sembunyikan aja. Tapi kita laporkan. Kenapa? Karena yang kita harus kelola dengan benar, Bapak Ibu. Setuju nggak? Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Bulan Maret ini kita masuk di tema yang baru Bapak Ibu ya. Judulnya sama-sama ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu ya. Change or die, berubah atau mati. Januari kita sudah belajar tentang bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan akan membuat hati kita menjadi baru. Dan itu udah kita bahas di bulan Februari. Dan orang yang memiliki hati yang baru harus mengalami perubahan dalam hidupnya. Karena kalau tidak berubah maka akan terjadi kematian rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat minggu lalu ada Bapak Koweli Kosasih menyampaikan firman Tuhan. Saya baru dengar kemarin Sabtu ya Bapak Ibu ya. Saya pulang dari Menara Doa Pelayan Jemaat di Sentul Bapak Ibu. Ya sampai di rumah 4:30 jadi saya ulang-ulang dengar itu. Dan ada satu statement yang luar biasa yang bagus Bapak Ibu. Bahwa dia berkata begini, bahwa di dalam perjanjian lama hukumnya itu ada di luar. Kemarin dia ngomong begitu kan, betul gak sih? Tetapi masuk dalam perjanjian baru, hukumnya itu sudah tidak ada di luar lagi. Hukumnya ditaruh di dalam kehidupan saudara. Oke? Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Halo? Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Alkitab kita terdiri dari dua perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada begitu banyak orang berkata begini, kenapa Tuhan kemudian memperbaharui perjanjiannya? Ya, next sekali lagi, kenapa kemudian Tuhan memberikan dua perjanjian kepada kita? Kenapa Tuhan harus memperbaharui perjanjiannya? Kenapa sih nggak perjanjian lama aja? Kenapa harus diperbaharui perjanjiannya? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Betul nggak? Artinya begini, ketika Tuhan ingin mengerjakan kehendaknya di dunia ini, dia ikat perjanjian dulu dengan manusia. Halo, Tuhan kita bisa melakukan segalanya. Setuju gak sih? Tapi untuk dia mengerjakan kehendaknya di muka bumi ini, dia gak datang sendiri Bapak Ibu. Dia pakai manusia. Itu sebabnya Tuhan ciptakan manusia pertama. Yang mengerti katakan haleluya. Makanya dia ikat perjanjiannya. Nah, kenapa harus diperbaharui? Next, coba kita baca ini baik-baik. Alasan yang pertama, karena Tuhan tahu dan mengerti bahwa manusia itu gagal melakukan bagiannya. Karena ada banyak aturan-aturan yang harus dilakukan oleh manusia di saat itu Bapak Ibu. Seberapa banyak di antara kita di tempat ini yang pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu udah habis sekali? Nggak banyak Bapak Ibu, iya kan? Kalau Bapak Ibu biasa resolusi tahun baru kan mau baca firman Tuhan sampai habis. Begitu Kejadian masih semangat, masih on fire Bapak Ibu, ya kan? Keluaran masih semangat, masih on fire. Begitu Imamat udah mulai lesu Bapak Ibu. Kenapa? Karena di Imamat itu banyak hukum dan aturan-aturan Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa di antara kita yang di Imamat bisa dilewatin. Tapi nanti begitu Tawarik. Ini kitab beranak Bapak Ibu ya kan. Ini memperanakan ini memperanakan. Kadang-kadang kita bingung dan gak tahu tujuannya. Ngapain kita baca? Akhirnya kita gak pernah baca sampai selesai. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada begitu banyak hukum Bapak Ibu dan aturan-aturan Bapak Ibu. Hukum Musa itu ada berapa? Ada 10 Bapak Ibu. Tapi sama orang Israel, hukumnya itu dibikin pasal-pasal dan ayat-ayatnya Bapak Ibu. Halo?
Makanya banyak sekali butir-butirnya Bapak Ibu. Alasan yang kedua, karena Tuhan mau kita hidup di perjanjian yang baru. Tuhan mengerti bahwa kita gagal terus menghidupi apa yang ada dalam perjanjian lama. Norma-norma, aturan-aturan dan hukum-hukumnya. Itu sebabnya kenapa Yesus harus hadir di muka bumi ini. Kemudian dia perbaharui semua perjanjiannya. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup di perjanjian baru. Yang mengerti katakan amin. Ada pertanyaan begini, kalau gitu kok Dieter, perjanjian lama nggak perlu dong. Ngapain kita baca? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, perjanjian lama itu tetap penting Bapak Ibu. Katakan sama-sama, tetap penting. Kenapa? Karena waktu kita membaca perjanjian lama, kita akan melihat sejarah keselamatan Bapak Ibu. Tuhan tuh punya rencana, yang mengerti katakan amin. Dia Allah awal dan dia Allah yang akhir Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar kita baca perjanjian lama, kalau nggak ada endingnya Bapak Ibu, nanggung. Seberapa banyak di antara kita di tempat ini suka nonton film Korea yang berseason-season? Ngaku, saya nggak doyan film Korea. Ya kan? Tapi ada film-film yang kadang-kadang cuma 1 season doang kan. Habis itu nggak diselesain Bapak Ibu, kita nunggu season selanjutnya. Nggak ada terus. Sampai kita nungguin berbulan-bulan, bertahun, kapan season 2-nya nih? Itu dia, baca firman Tuhan, kalau tidak digenapi dalam perjanjian baru, sama seperti nonton film Korea. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, nanggung. Itu dia, ya kan? Ya kan? Halo, ada ibu-ibu di tempat ini yang suka nonton film Korea? Harus habiskan Bapak Ibu ya, begitu. Betul gak sih? Nah yang kedua Bapak Ibu, kenapa perjanjian lama tetap penting? Karena dalam perjanjian lama itu ada benang merah Bapak Ibu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan mau supaya mengembalikan manusia, supaya manusia kembali menghidupi fungsinya di muka bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Tapi bagaimana caranya supaya manusia bisa kembali berfungsi? Itu sebabnya Yesus perlu hadir. Halo. Makanya begini Bapak Ibu, ada begitu banyak nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama yang kemudian harus digenapi di perjanjian baru Bapak Ibu. Kalau tidak ada perjanjian baru, maka perjanjian lama nanggung. Halo. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, kita harus membaca perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru Bapak Ibu. Halo. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, baca perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru. Halo? Karena kalau kita membaca perjanjian lama tanpa diterangi pewahyuan perjanjian baru, maka apa yang terjadi? Yang pertama akan terjadi yang namanya penyesatan-penyesatan Bapak Ibu. Halo? Penyesatan yang terjadi di gereja zaman sekarang itu karena apa? Karena mereka hanya sekedar mengambil, mencomot ayat yang ada dalam perjanjian lama tanpa diterangi perjanjian baru. Halo. Yang kedua, kalau kita hidup di perjanjian lama, kita menghidupi semua aturan dan norma-norma perjanjian lama, hidup kita akan terbelenggu, hidup kita akan terpenjara dengan spirit agamawi. Dengan spirit yang legalistik Bapak Ibu. Halo. Orang yang hidup dalam perjanjian lama dituntun dengan hukum. Orang di dalam perjanjian baru bukan hukum yang menuntun. Yesus Kristus yang ada di dalam kita, yang menuntun kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Itu dia. Tanya sebelah kanan sebelah kiri, mau bebas apa terbelenggu nih? Hah? Saya berharap kita bebas semua Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita tidak membaca perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru, yang ketiga ada kutuk dan kematian Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu baca di sepanjang perjanjian lama Bapak Ibu. Orang yang tidak mentaati hukum Tuhan, maka apa yang terjadi? Mati. Ada kutuk dalam kehidupannya.
Itu sebabnya kenapa Yesus perlu datang ke dalam dunia ini. Dia membebaskan kehidupan setiap kita. Dan dia memberikan kebenaran dan anugerahnya untuk kita bisa hidup di dalam dia. Yang mengerti katakan haleluya. Salah satu contoh Bapak Ibu, Ulangan 28 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan apa? Perhatikan baik Ulangan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan-ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Alkitab katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka saran saya nanti pulang, tolong baca ayat yang ke-16, 17, 18, 19, 20. Karena itu kutuknya engkau akan terkutuk di ladang. Engkau akan terkutuk begini, apapun yang kau kerjakan. Ada kutuk yang menyertai Bapak Ibu. Itu hukum dalam perjanjian lama. Makanya hukum dalam perjanjian lama sebab dan akibat. Kamu dengar perintah Tuhan, ada berkat. Halo? Kamu langgar perintah Tuhan, ada apa? Ada kutuk. Perjanjian, pertanyaannya, kita mau ada di perjanjian lama atau dalam perjanjian baru? Harusnya kita hidup ada di perjanjian baru. Kenapa kita harus hidup di perjanjian baru? Firman Tuhan katakan apa? Kolose 2. Ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan begini, semuanya ini, katakan sama-sama, semuanya ini. Semuanya ini apa sih? Semua yang ada dalam perjanjian lama. Paulus katakan semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi apa yang tertulis di dalam perjanjian lama, semuanya itu hanya bayangan. Wujud nyatanya ada di dalam siapa? Yesus Kristus. Makanya jangan jadi Kristen bayang-bayang. Jadilah Kristen yang nyata. Halo? Betul gak sih? Hidup di zaman sekarang. Hidup berubahlah di dalam Kristus Bapak Ibu. Oleh sebab itu ayat yang ke-16 dikatakan begini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Dan mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jangan ada seorang pun yang mengintimidasi kehidupan kita hanya karena kita tidak melakukan hukum dan norma-norma yang ada dalam perjanjian lama. Jangan biarkan orang mengintimidasi kita. Lumayan 3 orang daripada nggak ada. Paulus katakan apa lagi dalam 1 Korintus 10? Firman Tuhan katakan begini, semuanya ini apa? Semua yang ada dalam perjanjian lama telah terjadi. Jadi apa yang terjadi dalam perjanjian lama, semua hukum, semua kejadian, Alkitab katakan itu hanya sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi ternyata segala sesuatu yang ada dalam perjanjian lama bukan untuk kita ikutin di dalam perjanjian baru. Tapi semua kejadian, semua norma dan hukum yang ada dalam perjanjian lama diberikan kepada kita untuk menjadi contoh dan peringatan. Supaya kita jangan seperti mereka. Ayat yang ke-11. Semuanya ini diulang-ulang telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara yakin saudara hidup di akhir zaman? Halo? Kalau kita hidup di akhir zaman, berarti apa yang tertulis dalam perjanjian lama hanya jadi contoh dan peringatan buat kita. Supaya kita jangan hidup seperti itu. Saya kasih contoh praktis Bapak Ibu. Next. Ya, jangan ada seorang pun mengintimidasi kita. Kalau Bapak Ibu baca perjanjian lama, Allah perjanjian lama tuh kadang-kadang ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Kenapa? Dia memberikan perintah untuk membunuh satu bangsa, membantai satu bangsa. Betul gak sih? Nah kalau kita secara letterlek Bapak Ibu, secara plek-plekan, kita hidupin
Apa yang ada dalam perjanjian lama kita hidupin di perjanjian baru. Waduh. Coba lihat tampang samping kanan samping kiri. Bisa jadi semua kita ini. Halo, betul gak sih? Enggak dong. Apa yang terjadi dalam perjanjian lama harus kita baca dengan terang apa? Perjanjian baru, bahwa perintah membunuh itu di dalam perjanjian baru, kalau kita lihat dari kacamata perjanjian baru, kita membunuh itu bukan membunuh orang. Musuh kita itu bukan pasangan kita, Bapak Ibu. Musuh kita bukan manusia, Bapak Ibu. Di dalam perjanjian baru, musuh kita adalah roh-roh di udara, penghulu-penghulu di udara. Itu musuh kita, Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Itu dia. Begitu juga dengan perintah untuk sunat. Sunat kalau kita baca dari kacamata perjanjian baru Bapak Ibu. Bukan berarti kita memotong bagian tubuh kita. Halo? Mau dipotong? Sunat di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, sunat Kristus Bapak Ibu. Yang kita sunat itu bukan bagian tubuh kita lagi. Yang kita sunat adalah kehidupan kita yang lama Bapak Ibu. Halo. Kehidupan kita yang lama, manusia kita yang lama. Itulah yang perlu kita sunat dalam kehidupan kita. Perspektifnya berbeda ketika kita membaca dari kacamata perjanjian baru. Halo. Bagaimana dengan perintah hari Sabat? Kuduskanlah hari Sabat. Oh berarti begini, yang dagang hari Minggu mesti libur. Asik. Harus kita lihat dari kacamata perjanjian baru dong. Setuju nggak? Satu hari pernah ada orang sharing, Pak Pendeta saya terintimidasi nih, kenapa? Saya buka restoran hari Minggu. Teman-teman di gereja udah mulai mengintimidasi saya. Kenapa? Karena mereka berkata, kamu harus libur hari Minggu itu khususkan buat Tuhan. Kebetulan rumahnya dia dekat gereja. Jadi kalau hari Minggu pulang gereja, nah ini jemaat pada makan di tempat dia. Kalau disuruh libur, waduh Pak Pendeta agak berat Pak Pendeta ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, nanti bulan April di bawah ada kafe nih Bapak Ibu. Masa kita liburin Bapak Ibu? Jangan dong, justru harus kita buka supaya Bapak Ibu bisa kenyang. Yang mengerti katakan haleluya. Jangan melihat hari Sabat itu dari kacamata perjanjian lama Bapak Ibu. Kita harus melihatnya dari kacamata perjanjian baru. Bahwa Sabat kita, hari libur kita itu ada di dalam Kristus Bapak Ibu. Setuju nggak? Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan kelegaan kepadamu. Kelegaan dalam bahasa Inggrisnya itu rest kan? Perhentian kan? Betul gak sih? Jadi perhentian kita udah bukan pada harinya. Perhentian kita ada pada Kristusnya. Yang mengerti katakan haleluya. Kita harus belajar melihat segala sesuatu dari kacamata perjanjian baru Bapak Ibu. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan hari ini? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tadi baru pendahuluan aja Bapak Ibu ya. Siap? Next. Eng ing eng. Next. Sekarang bagaimana dengan persembahan Bapak Ibu? Tadi firman Tuhan katakan apa? Jangan ada yang mengintimidasi kamu dengan apa yang terjadi, hukum-hukum yang ada dalam perjanjian lama. Persembahan dalam perjanjian lama Bapak Ibu, itu ada banyak macamnya. Ada persembahan perpuluhan, ada persembahan sulung Bapak Ibu. Ada begitu banyak persembahan. Minta maaf nih Bapak Ibu ya. Boleh minta maaf? Minta maaf dulu ya. Wanita yang lagi haid Bapak Ibu, itu ada persembahannya sendiri untuk menyucikan dan menguduskan wanita untuk layak masuk dalam bait suci Bapak Ibu. Halo? Kita mau Bapak Ibu begitu banyak macam persembahannya? Nah gereja hari ini mengajarkan apa yang ada dalam perjanjian lama Bapak Ibu diterapkan dalam perjanjian baru. Boleh nggak? Boleh. Tapi
Tapi jangan cuma sekedar persembahannya yang dibawa Bapak Ibu. Semua hukum harus dibawa dong kalau mau konsisten. Halo? Bapak Ibu yang berdosa harus bawa ke bait suci. Kalau Bapak Ibu orang miskin, bawa burung tekukur atau merpati. Kelas menengah sapi, kelas menengah domba atau kambing. Orang yang kaya harus bawa sapi atau kerbau Bapak Ibu. Halo? Itu udah ada aturannya Bapak Ibu. Harusnya enggak dong, betul gak sih? Nah hari ini saya mau mengajar Bapak Ibu. Kenapa di gereja kita ini tidak ada perpuluhan Bapak Ibu? Kok kayaknya agak kurang gak seneng ya Bapak? Kayaknya mau kasih perpuluhan semua nih. Hah? Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu persembahan yang Bapak Ibu berikan itu bukan bicara masalah duit. Bukan masalah gereja perlu duit Bapak Ibu. Bukan masalah pendeta perlu duit. Pendeta hidup perlu duit gak? Lihat samping kanan samping kiri. Tanya itu pendeta kita makin lama makin kurus tuh dia tuh. Saya hidup masih perlu duit Bapak Ibu. Betul gak sih? Tapi apa yang kita berikan mesti kita mengerti. Setuju? Bapak Ibu siap? Kita akan lihat dulu Bapak Ibu dari perjanjian lama Bapak Ibu. Oke, persembahan Kain dan Habel. Ya, persembahan Kain dan Habel. Ada yang pernah baca cerita Kain dan Habel? Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya. Katakan sama-sama, yang penting kambing dombanya. Bukan kata sulungnya. Yakni apa? Lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan, menerima korban persembahannya itu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, persembahan Kain ditolak Tuhan bukan karena persembahannya busuk-busuk Bapak Ibu. Itu pewahyuan guru sekolah minggu tuh Bapak Ibu ya. Persembahannya busuk-busuk, betul. Persembahan yang diberikan Kain itu yang the best Bapak Ibu. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan persembahannya itu adalah yang ada darahnya. Kenapa Tuhan suka persembahan yang ada darahnya? Karena tidak pernah mungkin ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Halo? Tidak pernah mungkin ada pengampunan tanpa pengorbanan. Itu sebabnya kenapa Tuhan suka yang ada darahnya. Klik sekali lagi, baca ini baik-baik. Kita baca ya, 1, 2. Oke, baca 1, 2, 3. Persembahan yang Tuhan inginkan adalah persembahan yang ada darahnya. Itu sebabnya kenapa harus binatang Bapak Ibu. Halo. Karena Tuhan suka yang ada darahnya. Kenapa Tuhan suka yang ada darahnya? Karena apa tadi? Belum 5 menit yang lalu. Karena tidak pernah mungkin ada kemuliaan tidak pernah mungkin ada pengampunan tanpa pengorbanan Bapak Ibu. Itu yang terjadi dalam Kain dan Habel. Coba kita baca Bapak Ibu persembahan Nuh. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan air bah dan semua manusia mati Bapak Ibu. Nuh kemudian ada di kapal 1 hari, kemudian dia ketemu daratan. Begitu dia mendarat Bapak Ibu, apa yang Nuh lakukan? Alkitab katakan begini, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Perhatikan baik, dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas, apa katanya? Mezbah itu Bapak Ibu. Jadi Nuh ngerti kenapa dia harus persembahkan binatang yang tidak haram. Makanya ayat yang selanjutnya dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup dari segala yang telah kulakukan. Jadi persembahan binatang itu Bapak Ibu sebagai korban perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Masih belum amin nih Bapak Ibu ya. Enggak, itu terpaksa kayaknya aminnya. Saya kasih 1 contoh lagi, oke? Tapi kalau 1 contoh lagi, ini masih belum amin juga. Jujur aja saya nggak tahu lagi gimana cara ngajarnya. Kita serahkan Roh Kudus saja yang ngajar saudara Bapak Ibu ya. Persembahan Abraham Bapak Ibu. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak
Ia yang telah menerima janji itu apa katanya? Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan minta anaknya Abraham, anak perjanjian. Tuhan suka yang ada darahnya. Halo. Dan waktu Abraham mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal, ini kan sebuah gambaran, sebuah bayangan nanti akan digenapi dalam perjanjian baru waktu Yesus tersalib. Halo? Tuhan suka yang ada darahnya. Makanya dikasih aturannya, makanya dikasih hukumnya Bapak Ibu. Sekali lagi, orang miskin apa? Burung merpati tekukur, orang menengah, orang kaya. Dan itu gak bisa bohong Bapak Ibu. Saudara kaya pura-pura miskin, ngasih gak bisa, udah ada aturannya. Gak ikut aturannya, ada kutuk yang menyertai. Halo? Mau ngikutin yang begini? Nanti malam datang suara Tuhan, Kelvin, jangan Kelvin. Johannes, ya Tuhan. Ambil anakmu yang paling kecil itu si Grace. Buat apa Tuhan? Bawa ke Mall Ciputra, hotel paling atas. Persembahkan anakmu di sana. Kira-kira kalau kita dapat firman Tuhan kayak begitu di zaman sekarang. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Dalam nama Yesus, kutengking bukan suara Tuhan, suara setan ini. Nggak gampang Bapak Ibu, setuju nggak? Semua yang terjadi dalam perjanjian lama hanya bayangan dari apa yang akan terjadi di perjanjian baru Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, klik sekali lagi, ini hukum. Ini kitab imamat nih Bapak Ibu ya. Imamat yang pertama, pertanyaannya begini Bapak Ibu ya. Dikatakan begini, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu kamu persembahkan dari ternak yakni lembu sapi atau kambing domba. Ayat yang keempat. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Halo? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu nih kalau kita hidup di perjanjian lama. Ya kita ratain aja, gak usah orang miskin, gak usah menengah aja nih. Kita harus bawa apa? Kambing domba. Kambing domba yang Bapak Ibu bawa. Datang ke bait suci Bapak Ibu, itu harus yang sempurna Bapak Ibu. Hah? Saya boleh minta temen gak nih? Mei, lo naik ke atas Mei sebentar Mei. Stefani naik ke atas Stefani. Ini contoh aja nih Bapak Ibu ya. Saya imam besar agung. Ini contoh dalam perjanjian lama. Siapa ini? Ada penampilan imam besar agung Bapak. Ini orang berdosa nih Bapak Ibu. Ini laki-laki Yahudi. Ya karena gak ada laki-laki di situ kita ambil perempuan aja. Ini laki-laki Yahudi. Kalau laki-laki Yahudi tahu dia berdosa atau keluarganya berdosa, maka laki-laki Yahudi ini dia harus bawa korban persembahan Bapak Ibu. Nah ini sorry nih step nih, bukannya menghina nih ya. Nah ini korban persembahannya. Ini kita umpamakan sebagai domba. Katakan sama domba. Nah mereka harus bawa kepada saya korbannya. Bawa Mei. Sedap. Sampai di bait suci Bapak Ibu. Imam kepala nggak langsung terima bawa bakar kepada Tuhan. Enggak. Ini domba harus diverifikasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Imam besar agung harus ngelihat kepalanya ada ketombeknya nggak nih. Kalau ada ketombeknya, boleh nggak dipersembahkan kepada Tuhan? Nggak boleh Bapak Ibu. Bulunya harus halus, nggak ada penyakitnya. Kalau saya lihat telinganya, telinganya ada congek dikit Bapak Ibu. Boleh nggak dipersembahkan kepada Tuhan? Nggak boleh. Telinganya harus bersih Bapak Ibu. Ya, kukunya, saya lihat kukunya, ada gompel dikit. Boleh nggak dikasih kepada Tuhan? Nggak boleh. Ini korban harus sempurna. Katakan sempurna. Setelah saya memverifikasi, rambutnya cakep, telinganya bersih, kukunya gak ada gompelnya. Wah,
Baru kemudian diambil sama imam besar agung. Berdiri sini, Step. Sini, Mei. Oke, deket-deket sini. Udah sini, ya kan. Setelah korbannya diverifikasi, maka apa yang terjadi? Inilah yang dinamakan dengan hukum pertukaran total, Bapak Ibu. Saya akan menumpangkan tangan kepada pria ini dan saya akan menumpangkan kepada korban ini. Dan apa yang terjadi? Terjadilah hukum pertukaran total. Keberdosaan dari manusia ini akan berpindah kepada domba ini dan kesucian, kesempurnaan domba ini akan berpindah kepada manusia yang berdosa ini. Yang mengerti katakan amin. Korbannya gak boleh main-main Bapak Ibu. Kalau kemudian, thank you udah, kasih tepuk tangan dulu dong. Kalau seumpamanya apa yang dalam perjanjian lama kita bawa di kebaktian kita hari ini, gereja jadi tukang jagal binatang nih. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya kenapa, nah next sekali lagi. Itu sebabnya kenapa, belum ya. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa di antara kita yang bertanya kepada saya mungkin ya. Pak Pendeta, Kain dan Habel itu siapa yang ngajarin? Kasih persembahan. Dia tahu dari mana. Korban yang harus dibawa itu adalah yang ada darahnya. Jawabannya adalah emak bapaknya lah yang ngajarin Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan begini. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca next sekali lagi. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Waktu Tuhan mendapatkan manusia berdosa Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah, perhatikan baik. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Halo? Jadi dari awal Tuhan udah ngajar untuk menjadi pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Harus binatang. Saya mau kasih tahu. Bagaimana caranya Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi dosa manusia pertama? Kulitnya tiba-tiba datang dari awan gitu? Ada hewan yang dikorbankan. Diambil kulitnya Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya kenapa, klik sekali lagi. Itu sebabnya kenapa Yesus disebut anak domba Allah. Halo? Kenapa dia yang harus datang Bapak Ibu? Karena semua manusia sudah berdosa Bapak Ibu. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Betul gak? Jo, ini bukannya nubuatan nih bro. Kalau Yohanes di penjara, terbelenggu gak? Terpenjara gak? Bisa dia membebaskan dirinya sendiri? Nggak bisa, perlu orang lain untuk membebaskan Yohanes. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Makanya begini Bapak Ibu, waktu Yesus datang dalam dunia ini, semua hukum yang ada dalam perjanjian lama Bapak Ibu, semuanya batal. Semuanya digenapi oleh Yesus Kristus Bapak Ibu. Makanya kenapa dia harus mati, dia harus tersalib. Halo? Karena dia jadi penebusan buat kita. Dia jadi pendamaian buat kita Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Makanya ketika kita memberi kepada Tuhan, pemberian kita bukan pemberian perjanjian lama. Pemberian kita harus pakai kacamata perjanjian baru. Apa kata Alkitab perjanjian baru tentang memberi Bapak Ibu? Yesus mengajar tentang memberi persembahan. Markus 12 ayat yang ke-41 sampai 44. Kita baca sama-sama. Kita baca bergantian Bapak Ibu ya. Saya ayat 41, Bapak Ibu ayat 42. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Katakan sama-sama, banyak orang kaya. Dari mana Yesus tahu jumlah yang diberikan orang kaya jumlahnya besar? Hah? Dari bunyinya Bapak Ibu. Karena uang zaman dulu tuh gak ada uang kertas. Uang zaman dulu tuh uang logam. Jadi kalau bunyinya banyak. Halo? Ayat 42, 1, 2, 3. Datanglah
seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, perhatikan baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat yang ke-44, 1, 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu pertanyaan saya, kenapa Yesus kemudian menghargai persembahan janda miskin ini? Bukan karena jumlahnya kan. Karena kalau secara jumlah lebih banyak yang janda miskin apa yang kaya? Yang kaya Bapak Ibu. Tapi kenapa janda miskin ini justru persembahannya dihargai sama Tuhan? Bukan karena jumlahnya yang banyak. Janda miskin ini diberikan penghargaan sama Yesus. Bahkan dijadikan contoh kepada murid-muridnya. Contoh janda miskin ini. Karena kualitas persembahannya itu Bapak Ibu. Kemarin Koweli Kosasi. Hukum yang Tuhan berikan dalam perjanjian lama ada di luar. Hukum dalam perjanjian baru sudah tidak ada lagi di luar. Di mana? Di dalam kita. Jadi ketika kita memberi persembahan, ukurannya udah bukan persentase Bapak Ibu. Waktu kita memberikan persembahan, ukuran pemberian kita Bapak Ibu, itu ukurannya ada di dalam. Waktu engkau memberi, engkau berkorban enggak? Halo? Stanley. Contoh Stan. Aminin juga gak masalah. Stanley memberikan persembahan 1 juta. Karena gajinya 1 miliar. Berapa persembahannya berapa? 1 juta. Dari gajinya berapa? 1 miliar. Amin ya bro ya. Dieter Nicholas memberikan persembahan 1 juta. Dari gaji saya 10 juta. Sama banyaknya? Banyaknya mah sama. Wah. Pertanyaannya, yang berkualitas yang mana? Hah? Kok gak berani jawab sih Bapak Ibu? Hah? Yang berkualitas yang mana? Kenapa saya yang lebih berkualitas? Bukan karena jumlahnya. Karena saya memberinya dengan berkorban Bapak Ibu. Stanley mah enak. Masih ada. Sisanya masih berapa banyak Stan dari 1 miliar Stan? Waduh hitung sendiri masih banyak dia mah. Betul gak sih? Kalau Stanley memberikan cuma 1 juta. Dari gajinya yang 1 miliar. Dia kasih 1 juta. Itu bukan berkorban. Sedekah. Halo? Betul gak? Tapi kalau saya kasih 1 juta. Dari gaji saya 10 juta. Berarti kan saya hidup hanya dengan 9 juta Bapak Ibu. Saya berkorban lebih banyak dong. Makanya ukurannya bukan persentase lagi. Ukurannya waktu saudara memberi, sakit nggak? Kalau nggak sakit belum berkorban. Memang yang begini agak kurang-kurang amin. Bapak Ibu. Ya? Benar gak? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, bukan berarti saudara gak boleh kasih perpuluhan ke tempat ini. Tapi perpuluhan yang kita berikan itu dasarnya itu bukan perjanjian lama. Kalau saudara mau kasih sebagai sebuah disiplin rohani, Pak Pendeta Dieter Nicholas, saya ingin memberikan Pak. Tapi saya mampunya cuma 10%. 10% itu gak masalah, karena itu memang persentase terkecil Bapak Ibu. Betul gak? Halo? Tapi bukan berarti Pak Pendeta saya cuma 5%. Belalang pelahap. Belalang pengirip akan menyertai engkau. Kemudian saya takut-takutin. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, nakut-nakutin jemaat itu mah gampang Bapak Ibu. Bikin jemaat cerdas rohani, nah itu yang susah Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Belalang pengirik, iya kan. Berat.
Ada amin? Paulus ngajarin nggak tentang memberikan persembahan? Oke, 2 Korintus 9 ayat 6 dan sampai 11 kita baca sama-sama. Camkanlah ini, baca 1, 2, 3. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan, menurut Bapak Ibu, ini firman Tuhan bicara masalah jumlah atau kualitas? Hah? Kalau kita memahami firman Tuhan ini Bapak Ibu, ayat ini dari kacamata perjanjian lama dan kita berpikir ini masalah jumlah, berarti orang kaya akan menuai paling banyak karena dia memberikan persembahan paling banyak. Halo? Terus yang miskin, yang susah? Ya, Bapak Ibu mah kasih persembahannya kecil. Udah nuai sedikit ya. Apakah begitu? Enggak dong. Cara berpikirnya bukan jumlah Bapak Ibu. Menabur sedikit, menuai sedikit, itu bicara masalah kualitas kita. Keluar dari hati kita gak persembahan kita. Halo? Kita berkorban gak? Kita sacrifice gak? Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi ketika kita memberi, kita harus rela. Dan jangan dengan sedih hati. Jadi melepaskannya itu, masih ingat kemarin seni memindahkan hati Bapak Ibu? Jangan sampai hati kita ini kemudian dikuasai oleh harta kita Bapak Ibu. Kita harus belajar memindahkan Bapak Ibu. Kita bukan pemilik, saudara pengelola. Setuju gak? Itu sebabnya kenapa tiap bulan di minggu pertama kita selalu kasih kepada saudara laporan keuangan. Ngapain pakai laporan-laporan keuangan? Sembunyikan aja. Tapi kita laporkan. Kenapa? Karena yang kita harus kelola dengan benar Bapak Ibu. Setuju gak? Nanti ada di akhir. Makanya jangan pulang dulu. Iya kan? Allah mengasihi orang yang memberi dengan dahsyat. Ayat yang ke-8 baca 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kekayaan duniawi kepada kita. Ada amin. Tuhan limpahkan kekayaan duniawi. Engkau tabur 1 juta, engkau tuai 100 juta. Itu bukan Tuhan, itu robot trading. Masa kita jadiin Tuhan kayak robot trading Bapak Ibu? Enggak dong, betul gak sih? Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Kenapa Tuhan berikan kasih karunia? Waktu engkau memberikan persembahan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau gak mampu, tapi Tuhan mampukan engkau. Ada masalah-masalah yang berat, Tuhan berikan kasih karunia-Nya kepada engkau. Tuhan limpahkan semuanya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkelimpahan. Senantiasa berlimpah, limpah, limpah, limpah. Biarlah doa Yabes terjadi dalam kehidupanmu. Di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi waktu kita memberi, bukan berarti Tuhan akan berikan kepada kita 100 kali ganda Bapak Ibu. Bukan. Waktu saudara memberi kepada Tuhan, ada kualitas Tuhan yang muncul dari dalam kehidupan saudara. Ada kebajikan. Orang akan lihat kebajikan dari dalam kehidupan saudara. Halo. Next, ayat yang 9. Nih saya udah kelamaan khotbah nih, tapi ada yang ngantuk gak Bapak Ibu ya? Saya berharap gak ada yang ngantuk nih Bapak Ibu. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada semua orang miskin kebenarannya untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-10 baca, 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Halo, jadi yang menyediakan untuk saudara memberikan persembahan bukan karena kerja keras saudara, karena Tuhan yang menyediakan. Jadi kalau ada orang-orang di tempat ini yang hidupnya di bawah, saya gak punya duit Pak Pendeta. Ini bukan masalah saudara punya duit atau gak punya duit Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu percaya gak dia yang menyediakan? Benih untuk, jadi benih itu untuk ditabur. Roti untuk dimakan. Jadi ada yang buat ditabur, ada yang buat dimakan. Jangan serakah Bapak Ibu.
Yang ditabur kita sikat juga, yang dimakan kita sikat juga. Halo. Ini benih nih, katakan benih. Fungsinya untuk apa? Tapi saudara nggak tabur, saudara makan. Benihnya saudara makan, rotinya saudara makan. Apa yang terjadi? Numbuh nggak? Numbuh nggak? Numbuh di dalam saudara. Makanya kolesterol, darah tinggi, asam urat muncul. Rakus. Halo. Benih itu untuk ditabur Bapak Ibu. Ada bagian yang ditabur, ada yang saudara makan. Ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Kamu, ini kalau pendeta perjanjian lama nih ya kan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemewahan dunia ini yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kelimpahan harta duniawi, kelimpahan kemurahan hati Bapak Ibu. Saudara diperkaya dalam kemurahan hati. Halo. Poin terakhir nih, slide terakhir. Masih sanggup? Katakan tujuan pemberian. Saya nggak mau begini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu memberi, kemudian Bapak Ibu sikapnya begini. Oh udah saya udah tabur, saya udah nggak mau tahu. Sekali lagi Bapak Ibu, nggak bisa kayak begitu. Saudara harus tahu. Kita bukan pemilik, kita apa? Pengelola. Jadi apa yang saudara berikan, saudara juga perlu tahu untuk apa persembahan yang saudara berikan ke gereja ini Bapak Ibu. Ada amin? Yang pertama Bapak Ibu ya, untuk misi kerajaan Allah. Jadi saudara memberi karena saudara mengerti rumah harmoni ini mengerjakan misi kerajaan Allah Bapak Ibu. Setuju gak? Kalau Bapak Ibu tahu nih gereja ini tidak mengerjakan misi kerajaan Allah. Tidak memuridkan, tidak pergi Bapak Ibu. Menjadikan semua bangsa muridku. Jangan kasih persembahan ke tempat ini. Ini gak marah Bapak Ibu. Halo. Karena saya akan memastikan bahwa semua persembahan yang Bapak Ibu berikan dipakai untuk misi kerajaan Allah. Halo. Makanya kita laporkan Bapak Ibu. Yang kedua, tujuan pemberian di perjanjian baru. Nah ini yang paling saya senang Bapak Ibu. Berikan kepada hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Itu makanya kenapa ayatnya ada 3 biji Bapak Ibu. Yang lain satu, yang itu 3. Perlu kita baca ayatnya Bapak Ibu? Hah? Perlu saya tambahin lagi? Kalau Bapak Ibu tahu bahwa hamba Tuhan yang melayani Bapak Ibu memberitakan firman Tuhan yang murni. Jangan pelit, jangan biarkan itu pendeta makin lama makin kurus. Mikir Bapak Ibu, aduh pusing, katakan pusing. Persembahan Bapak Ibu bukan buat saya Bapak Ibu, untuk misi kerajaan Allah. Tapi kalau Bapak Ibu diberkati, bolehlah bawa kue, minimal kue lah Bapak Ibu. Halo? Seenggaknya doain lah Bapak Ibu, doain. Ini doain gak pernah, emang gak pernah. Ya. Udah dijemput dari pintu, udah kita jemput Bapak Ibu. Naik lift kita anterin, wah dahsyat loh. Khotbah, ini saya gak sempat main musik aja nih Bapak Ibu. Kalau sempat main musik, dikasih main musik, saya main musik nih Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu ya, yang Bapak Ibu udah lama melayani bersama dengan saya. Pernah saya minta 1 peser dari uang Bapak Ibu? Pernah? Bro, lu berkatin gue dong? Gak pernah. Saya masih bisa berkhotbah Bapak Ibu. Saya masih bisa melayani. Itu sebabnya kenapa minggu keempat saya gak pernah ada di sini Bapak Ibu. Saya harus melayani di luar. Kenapa? Karena minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu kelima udah di sini Bapak Ibu. Ini saya pelayanan begini bukan enak-enak nih Bapak Ibu. Saya pelayanan di sini pukul salib nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin kalau 5 minggu, 4 minggu kosong gak ada khotbah. Stabilitas ekonomi keluarga sih bisa tergoncang Bapak Ibu. Ya, betul gak? Bapak Ibu memberi bukan buat hamba Tuhan. Bapak Ibu memberi buat misi kerajaan Allah. Yang ketiga buat orang-orang kudus. Beri itu buat saudara seiman Bapak Ibu, ya kan? Jangan sampai kita jadi gereja yang wah
Di Aceh, di mana keluar kota kita tolong kirim. Teman kita sendiri kesusahan. Waduh, gak kita tolong Bapak Ibu. Buat jemaat di tempat ini yang perlu pertolongan, kita juga mau tolong Bapak Ibu. Jangan sampai di luar kita tolong, di dalam sendiri gak ditolong. Harus kita tolong. Ya, yang keempat, janda miskin dan yatim piatu. Berikan persembahan kepada janda miskin dan yatim piatu. Halo? Karena mereka perlu uluran tangan kita. Yang terakhir, berikan persembahan untuk keluarga saudara. Berikan persembahan untuk ibu saudara. Jangan kasih persembahan tuh di gereja terus. Halo? Wah, kita terkenal, dahsyat, luar biasa. Kita dikenal sebagai donatur gereja. Tapi orang tua kita gak pernah kita kasih, gak pernah kita beri. Jangan dong Bapak Ibu. Ya kan? Ada semuanya. Jangan semuanya buat gereja. Bapak. Kalau semuanya buat gereja jadi serakah juga saya. Enggak dong. Gak boleh kayak begitu. Bagi semuanya. Berapa persen Pak? Terserah, hitung sendiri. Hukumnya gak ada di luar. Hukumnya di dalam saudara. Ada amin. Kebenaran ini membebaskan kita? Saya berharap membebaskan kita Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8.